Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Farida Ratnasari. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pendidikan IPS. Yang pertama yaitu pengertian IPS. IPS singkatan dari Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang dimaksud ilmu pengetahuan sosial adalah pendekatan pengajaran ilmu-ilmu sosial, ilmu politik, antropologi, dan sosiologi. Program pendidikan, maka IPS dapat diartikan sebagai program pendidikan yang merupakan keseluruhan yang ada pada pokoknya. Konsep adalah suatu abstraksi mengenai suatu kelompok benda atau stimulasi yang mempunyai kesamaan karakteristik. Abstraksi tersebut kita beri nama dengan konsep. Dengan demikian, nama konsep tersebut dapat membedakan antara satu konsep dengan konsep lainnya. Jenis konsep dibagi menjadi 3 menurut cara penggabungan atribut-atributnya. Yang pertama yaitu konjungtif konsep, yang kedua disjungtif konsep, dan yang ketiga relasional konsep. Selanjutnya yaitu konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS yaitu gagasan utama yang dirumuskan dalam suatu kata atau ungkapan yang berguna untuk mengidentifikasikan sekelompok orang atau hal atau suatu hal. Konsep IPS yang menjelaskan tentang manusia dan masyarakat itu adalah inti dari sebuah IPS. Dalam mengacu konsep-konsep IPS, beberapa manfaat yang kita peroleh yaitu yang pertama yaitu dalam mengajar berbagai topik bahasan tertulis dalam GBPP, guru dapat mengajar dengan berbagai cara atau dengan berbagai cara belajar. Yang kedua yaitu dalam belajar, siswa dapat mengaitkan berbagai fakta, gagasan, maupun peristiwa yang mungkin belum pernah dipelajari sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu dengan mempelajari konsep-konsep dasar IPS, anak dapat memahami pengalaman dan informasi yang baru diterima secara lebih baik. Selain itu, ada juga kriteria dalam memilih konsep dasar IPS. Yang pertama yaitu relevan, yang kedua yaitu membantu menjelaskan tentang kegiatan manusia, dan yang ketiga membantu anak dalam menjelaskan atau memahami kegiatan sosial. Yang keempat yaitu itu didukung oleh berbagai macam cara belajar. Dan yang kelima, dapat digunakan secara terus-menerus dalam bidang studi IPS. Adapun 12 konsep dasar. Yang pertama yaitu interaksi kerjasama. Setiap manusia memiliki naluri untuk bekerja sama, berhubungan, bergaul dengan sesamanya mulai dari lahir sampai dengan sepanjang hidupnya. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Jadi setiap manusia itu selalu ketergantungan dengan manusia lain, tidak mungkin manusia itu bisa hidup dengan sendirinya tanpa tergantung dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Seperti contohnya adat istiadat, meskipun sudah dirubah, tetapi pasti akan tetap mempunyai kesinambungan dengan adat istiadat sebelumnya. Yang keempat yaitu keragaman, kesamaan, dan perbedaan. Semakin besar suatu masyarakat pasti mempunyai keragaman yang lebih besar. Tetapi meskipun seperti itu, tetap mempunyai sebuah kesamaan dan tentunya juga mempunyai sebuah perbedaan. Yang kelima yaitu konflik. Dalam setiap kelompok itu pasti sering terjadi persaingan atau konflik. Yang seperti contohnya di dekat kita itu dalam masyarakat, pasti sering terjadi sebuah konflik. Yang keenam yaitu evolusi. Evolusi adalah perubahan yang sangat lambat dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang ketujuh yaitu pola. Pola bisa diartikan sebagai corak yang bisa dibentuk, dapat dilakukan secara sama dan tentunya dapat dilakukan secara berulang. Yaitu tepat. Setiap benda mati, makhluk hidup yang bergerak maupun tidak bergerak itu pasti akan membutuhkan sebuah tempat atau ruang. Yang kesembilan yaitu kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yang ke-10 yaitu nilai. Nilai adalah hal yang baik. Maka dari itu nilai pasti ingin dimiliki, diraih, dan dicapai oleh setiap orang. Yang ke-11 yaitu sebab dan akibat. Setiap apapun yang terjadi itu pasti ada sebab dan akibatnya tersendiri-sendiri. Yang terakhir yang ke-12 yaitu keadilan. Keadilan adalah keadaan yang tercapai karena orang memberikan hak terhadap yang berhak mendapatkannya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.